KPU Kabupaten Sumba Barat kepada Yang Mulia Bapak Didik Supriyanto SIP MIP dan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati SHML dipersilahkan. Putusan nomor 118 PKI DKPP Romawi 3 tahun 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 108P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 118 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Agustinus Niga Dapa Wole, pekerjaan calon Bupati Sumba Barat tahun 2020, alamat Jalan Bayangkara, Kecamatan Kota Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada Kristo Lauren Zanaki dan kawan-kawan, pekerjaan advokat, alamat Gedung Dana Graha, Gondang Dia Kecil, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu nama Sri Demu Ali Mena Bangun. Teradu 1, Teguh Raharjo. Teradu 2, masing-masing adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Sumba Barat yang beralamat di Jalan Adiaksa, Kecamatan Loli, Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teradu 1 dan teradu 2 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan: menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat menimbang dalil pada angka 4.1.1 terungkap fakta pada tanggal 22 Januari 2021 para teradu menerbitkan surat undangan nomor 03A dan seterusnya dan surat nomor 03B dan seterusnya kepada Kepolisian Resor Sumba Barat dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat untuk hadir dalam kegiatan pembukaan kotak suara guna menyiapkan alat bukti perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2021. Namun kegiatan pembukaan kotak suara tersebut batal dilaksanakan karena hanya dihadiri Kepolisian Resor Sumba Barat. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menyatakan tidak dapat hadir karena berdasarkan hasil konsultasi kepada atasan berpendapat bahwa pembukaan kotak suara dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti hal tersebut, para teradu kemudian berkoordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasilnya pada tanggal 26 Januari 2021, para teradu melalui surat nomor 04 dan seterusnya dan surat nomor 04B dan seterusnya mengundang kembali Kepolisian Resor Sumba Barat dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat untuk hadir dalam pembukaan kotak suara yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2021. Meskipun Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak hadir, para teradu tetap melaksanakan kegiatan pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh Kepolisian Resor Sumba Barat dan dicatat dalam berita acara nomor 3 dan seterusnya. Dokumen formulir model C hasil KWK yang telah diambil dari kotak suara kemudian digandakan di Jakarta dengan pengamanan Kepolisian Resor Sumba Barat. Hal demikian terpaksa dilakukan karena di Kabupaten Sumba Barat tidak tersedia mesin fotokopi sesuai ukuran formulir model C hasil KWK. Selesai sidang MK pada tanggal 8 Februari 2021,
para teradu mengembalikan dokumen formulir model C hasil KWK ke dalam kotak suara disaksikan oleh Kepolisian Resor Sumba Barat. Terungkap fakta dalam persidangan, para teradu tidak mengundang saksi pasangan calon dalam kegiatan pembukaan kotak suara karena ketentuan pasal 71 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 9 tahun 2018 dan Surat KPU nomor 1232 dan seterusnya perihal persiapan menghadapi perkara pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2020 tidak mengatur kewajiban untuk menghadirkan saksi pasangan calon. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, sikap dan tindakan para teradu yang tidak melibatkan para saksi pasangan calon dalam pembukaan kotak suara bertentangan dengan Surat KPU nomor 12 dan seterusnya tertanggal 7 Januari 2021 tentang pembukaan kotak suara dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Pada angka 1 Surat KPU aku mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PHPU dan seterusnya yang menyatakan prosedur pembukaan kotak suara agar melibatkan saksi pasangan calon. Untuk itu seharusnya secara mutatis mutandis pengambilan dokumen dalam kotak suara pada pemilihan tahun 2020 dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Meskipun surat aku ditujukan kepada Bawaslu dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Kota se-Indonesia dalam penalaran yang wajar, para teradu sebagai penyelenggara pemilu semestinya mempunyai pengetahuan prosedur pembukaan kotak suara untuk kepentingan pembuktian perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Para teradu seharusnya bersikap dan bertindak prudent untuk memastikan seluruh tindakan administrasi dilakukan sesuai prosedur. Dengan demikian dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 13 huruf A, pasal 15 huruf E, dan pasal 16 huruf E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pada angka 412 terungkap fakta dalam rangka pendampingan perkara penyelesaian sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Sumba Barat menunjuk kantor advokat Melkianus Ndaumanu dan rekan sebagai kuasa hukum. Melaksanakan fungsinya sebagai Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat teradu 1 pada tanggal 24 Januari tahun 2021 menandatangani surat kuasa nomor 01 dan seterusnya. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari tahun 2021 berdasarkan hasil pencermatan keterangan pihak terkait diketahui bahwa Rian van Fritz Kapitan sebagai tim kuasa hukum para teradu pada kantor advokat Melkianus Ndaumanu dan rekan juga bertindak sebagai kuasa hukum pihak terkait pasangan calon nomor urut 01. Mensikapi hal tersebut pada tanggal 5 Februari tahun 2021 para teradu melalui surat nomor 06 dan seterusnya meminta klarifikasi Melkianus. Pada tanggal 7 Februari 2021 Melkianus melalui surat nomor 06 dan seterusnya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 setelah MK menetapkan pasangan calon nomor 1 sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 19 dan seterusnya, Rian van Fritz Kapitan telah mengundurkan diri dari tim advokat Melkianus. Namun surat klarifikasi kantor advokat Melkianus dan rekan tidak dilengkapi surat pengunduran diri Rian van Fritz Kapitan. Pada tanggal 8 Februari tahun 2021 para teradu kemudian menerbitkan surat nomor 07C dan seterusnya meminta Melkianus agar segera menyampaikan surat pengunduran diri Rian van Fritz Kapitan dari tim kuasa hukum KPU Kabupaten Sumba Barat kepada Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti hal tersebut, para teradu juga melakukan perubahan surat kuasa KPU Kabupaten Sumba Barat kepada tim advokat Melkianus Ndaumanu dengan menerbitkan surat kuasa baru nomor 02 dan seterusnya tanggal 9 Februari tahun 2021 yang tidak lagi mencantumkan nama Rian van Fritz Kapitan dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pihak terkait Yohannes Sebastianus Prawin selaku Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat menerangkan proses pengadaan jasa kuasa hukum dilaksanakan oleh unit kerja pengadaan barang jasa KPU Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai para teradu tidak terbukti dengan sengaja menggunakan jasa Rian Van Fritz Kapitan sebagai kuasa hukum KPU Kabupaten Sumba Barat dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Setelah mengetahui Rian Van Fritz Kapitan merangkap profesi sebagai kuasa hukum pihak terkait pasangan calon nomor urut 01, para teradu bersikap quick respon melalui surat nomor 06 dan seterusnya tanggal 5 Februari tahun 2021 melakukan klarifikasi kepada kantor advokat Melkianus Ndaumanu dan rekan. Berdasarkan hasil klarifikasi, para teradu menerbitkan surat kuasa baru nomor 02 dan seterusnya tanggal 9 Februari 2021 yang tidak lagi mencantumkan nama Rian Van Fritz Kapitan sebagai kuasa hukum KPU Kabupaten Sumba Barat dan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, DKPP perlu mengingatkan agar ke depan para teradu melakukan monitoring dan supervisi pengadaan jasa advokat yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat bekerja sama dengan UKPBJ KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memastikan jasa advokat yang akan ditunjuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang terhadap dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan berdasarkan pelihat fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa mendengar keterangan jawaban teradu, memeriksa mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu. DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan aku. 3. Teradu 1 dan teradu 2 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Sri Demu Alemenia BR Bangun selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat. Teradu 2 Teguh Raharjo selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota, Alfrita Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budiati, Pramono Ubed Tantowi, dan Muhammad Afihuddin masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juni tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 bulan Juni tahun 2021 oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Demikian putusan nomor 118 telah dibacakan dan pembacaan putusan yang terakhir nomor 10 yaitu perkara nomor 119 dengan teradu Bawaslu Kabupaten Sumba Barat kepada Yang Mulia Bapak Didik Supriyanto, SIP MIP dan Ibu Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati SMH dipersilakan. Putusan nomor 119 PKI DKPP Romawi 3 tahun 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 109P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 119 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Agustinus Niga Dapa Wole, pekerjaan calon Bupati Sumba Barat tahun 2020, alamat Jalan Bayangkara, Komerda, Kecamatan Kota Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
memberikan kuasa kepada Kristo Lawrence Sanaki dan kawan-kawan pekerjaan advokat, alamat Gedung Dana Graha, Jalan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu nama Yusti Rambu Karaji, jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, alamat Jalan Terate, Kampung Sawah, Kabupaten Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Duduk perkara dianggap telah dibacakan, demikian juga kewenangan dan kedudukan hukum. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat teradu bukan merupakan pendeta jemaat yang melaksanakan tugas melayani umat secara penuh waktu. Gereja Kristen Sumba atau GKS Jemaat Waika Bubak hanya meminta bantuan teradu melakukan pelayanan secara insidental seperti sakramen, baptisan, sakramen perjamuan, perkawinan, dan ibadah pemakaman. GKS Jemaat Waika Bubak hanya memiliki 4 orang pendeta sehingga membutuhkan tenaga bantuan untuk memberi pelayanan kepada jemaat. Apabila GKS Jemaat Waika Bubak kekurangan sumber daya untuk melayani jemaat, maka teradu diberi tugas untuk memimpin ibadah secara insidental dan mendapat kompensasi biaya transportasi sebesar Rp1.500.000 yang anggarannya bersumber dari sumbangan jemaat. Hal demikian dikuatkan dengan alat bukti SK Badan Pelaksana Majelis Jemaat Gereja Kristen Sumba Jemaat Waika Bubak nomor 09 dan seterusnya tentang perubahan atas keputusan BPMJ GKS Jemaat Waika Bubak nomor 02 dan seterusnya tentang pengangkatan tenaga kontrak di lingkup Badan Pelaksana Majelis Jemaat GKS Jemaat Waika Bubak tahun 2020. Berdasarkan SK tersebut, teradu berkedudukan sebagai pendeta yang diperbantukan pada GKS Waika Bubak. Dalam persidangan, teradu mengaku baru mengetahui SK aku setelah diadukan ke DKPP. Mengetahui hal tersebut, teradu melalui surat tanggal 29 April 2021 meminta Sekretaris Badan Pelaksana Majelis Jemaat atau BPMJ agar mengeluarkan nama teradu dalam SK aku. Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021, GKS Waika Bubak menerbitkan surat keterangan nomor 161 dan seterusnya tertanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil persidangan lengkap Majelis Jemaat GKS Jemaat Waika Bubak tanggal 14 Mei 2021 memutuskan mengeluarkan teradu sebagai tenaga kontrak di lingkup BPMJ Gereja Kristen Sumba Jemaat Waika Bubak. Terungkap fakta dalam persidangan, teradu selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tidak pernah meninggalkan tugas pengawasan dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Teradu hanya melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta pada waktu luang, sehingga tidak mengganggu tugas pengawasan tahapan pemilihan. Bahkan dalam kesempatan melaksanakan tugas melayani jemaat, teradu menyatakan menyisipkan informasi pemilihan dan sosialisasi anti politik uang dan sara. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai teradu tidak terbukti rangkap jabatan. Alat bukti SK nomor 09 dan seterusnya menunjukkan teradu sebagai pendeta pembantu, tidak melaksanakan tugas pelayanan sepenuh waktu. Apabila GKS Jemaat Waika Bubak memerlukan tambahan sumber daya untuk melayani jemaat, maka diterbitkan surat tugas kepada teradu dan atau pendeta lainnya yang tercantum dalam SK nomor 09 dan seterusnya.
sehingga Teradu hanya melaksanakan tugas secara insidentil. Agar tidak lagi terikat pada tugas pelayanan kepada jemaat, sekalipun hanya dilakukan secara insidentil, Teradu mempunyai kesadaran etik, menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh, segera mengirim surat kepada Ketua BPMJ GKS Jemaat WK Bubak untuk mengeluarkan nama Teradu dari SK Akwo. Meskipun tidak terbukti rangkap jabatan, DKPP perlu mengingatkan kepada Teradu untuk meneguhkan kembali sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu dan bekerja penuh waktu. Meskipun tugas memberi pelayanan kepada jemaat dilakukan secara insidentil, sepatutnya Teradu lebih fokus pada pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Dalih Teradu melaksanakan tugas pelayanan jemaat secara insidentil, sekaligus melakukan kegiatan sosialisasi, tidak dapat dibenarkan karena sebagai penyelenggara pemilu sepatutnya Teradu mempunyai pengetahuan bahwa sosialisasi pemilu inherent dengan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu. Kompensasi biaya transportasi sebesar Rp1.500.000 dalam setiap pelaksanaan tugas pelayanan kepada jemaat berpotensi menggoda dan membuyarkan fokus Teradu dalam menjalankan tugas utama sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Dengan demikian dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang terhadap dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa mendengar jawaban Teradu, memeriksa mendengar keterangan saksi, memeriksa bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan Akwo. 3. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Yusti Rambu Karaji selaku Ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.